الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قاله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Sedapat kita berhadir rumah Allah yang mulia ini. Melaksanakan solat Jumat sebagai salah satu tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam sama-sama kita persembahkan kehadiran junjungan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hadirin Jumat mendapatkan syafaatnya apabila sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah kita yang singkat hari ini ada 5 macam tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama kata Rasul, ya'ti 'alan nas zamanun yabqa minal Islam ila ismu. Satu masa Islam tu cuma sebutan nama. Banyak Islam cuma nama. Islamnya Islam KTP, Islam identitas. Mak Islam, dia Islam. Tapi tidak pernah beribadah kepada Allah. Kan banyak model gini, Pak. Islam ni kalau kita kumpulkan di Indonesia ni lebih kurang 80%. Tetapi kenapa nampak sedikit? Karena tidak mau saling asuh, saling asah, saling asih. Tidak kompak. Akhirnya Islam itu sedikit. Inilah kata Rasul, di akhir zaman nanti terjadi banyak Islam tidak punya power, tidak punya kekuatan. Di kampung gini aja lah, kalau kita bisa saling kompak, coba masjid kita ini kan bergotong royong nih, sebentar siap. Kenapa? Ada persatuan dan kesatuan. Itu di mancanegara. Kenapa Israel yang negara kecil aja bisa nginjak Palestina tuh, Pak? Kenapa? Karena orang Arab itu tidak kompak. Coba kalau kompak semua negaranya. Iran, Syria, Irak, Lebanon, Yaman. Itu kok saling bersatu, bukan sedikit Islam, Pak. Tapi kadang-kadang gosok, gesek, gasak. Akhirnya perang saudara. Itu lihat di zaman tuh Pak, hancur-hancuran. Kenapa? Perang saudara.
Itu lihat di Libya sana, hancur kenapa? Perang saudara. Suriah kenapa hancur? Perang saudara. Coba kita kompak, saling bersatu sama-sama. Saya rasa kecil Israel, Pak. Tak usah diserang, diludah aja sudah tenggelam negaranya. Saking kecilnya. Tapi itulah kata Rasul, akhir zaman nanti Islam itu banyak, tidak punya power, tidak punya kekuatan, seperti buih di pinggir lautan. Kenapa? Karena tidak mau kompak. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala minad dini ila rasul. Orang zaman dulu sudah beragama, Pak, diikrarkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikrarkannya dengan lidah, distasbihkannya dengan hati, tiada Tuhan disembah selain Allah. Nyawa, Pak, taruhannya. Orang zaman dulu sekali masuk Islam, Pak, ya Allah, bukan hartanya, Pak. Tuh lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, Pak, bolak-balik membunuh Rasul. Setelah 2 syahadat, Bapak lihat, kalau perang, Rasul di belakang, ana di depan. Itu Ali bin Abu Thalib, pemuda, gagah perkasa. Kalau perang, ya Rasul, ana di depan, ente di belakang. Di perang Badar itu aja, Pak, dengan pasukan 313 orang, itu kafir Quraisy, orang-orang Yahudi itu cuma 1000 lebih, berapa kali lipat, Pak, dengan 313. Kok bisa menang? Kena persatuan dan akidah, Pak. Allah nolong. Ini sekarang kita yang berperang. Akhirnya datanglah ajab Allah. Zaman dulu orang sekali beragama mengucapkan di Makkah syahadat, jangankan harta, jangankan duit, ini nyawa, Pak. Salah satu contoh siapa? Siti Hadijah. Siti Hadijah itu terkenal orang kaya, Pak. Di kota Makkah 2/3 jajah itu harta Siti Hadijah. Untuk apa, Pak? Untuk agama. Satu hari Rasulullah ngomong sama Siti Hadijah, ya Umairah, aku ini malu sama kamu. Kenapa ya kakanda Rasulullah? Sebenarnya aku ini kan pimpinan rumah tangga. Aku yang menafkahi kau. Ini nyatanya duitmu, hartamu, dagangmu habis kau berikan untuk agama. Apa kata Siti Hadijah? Jangankan hartaku ya kakanda Rasulullah. Kalau ada titik yang tidak mampu titik untuk mengembangkan Allah, ini kau jadikan titik. Begitu, Pak. Makanya perempuan yang pertama di zaman masuk surga siapa? Siti Hadijah. Hartanya habis itu agama. Jangankan harta, nih diri saya Rasulullah kau jadikan titik untuk mengembangkan agama. Orang sekarang kok sebelum dipilih manis sekali mulutnya. Kalau bulan, kalau bintang, kalau matahari, kan gitu. Anak Islam, ente pilih. Anak duduk di atas, kita hidupkan Islam. Sebelum dipilih. Setelah duduk di atas, apa kerjanya? Bukan menghidupkan Islam. Cari hidup dari Islam itu, Pak. Tak tahu dia janji itu al-wa'dainun. Janji itu utang. Allah minta nanti pertanggungjawaban apabila sudah dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu model kita, Pak. Sebelum kita diangkat, sebelum kita pilih, kan manis sekali mulut kita. Pilihlah anak kan Islam, ente Islam, anak Islam. Nanti kalau saya sudah duduk di atas, kita hidupkan Islam. Tapi setelah duduk, bukan hidup, cari hidup dari Islam. Itu yang ketiga.
Yang keempat, Pak, banyak masjid, membangunnya susah, tapi zikir kurang di dalam masjid. Hubud dunia. Membangun masjid ni, Pak, bukan saling tolong menolong yang mesti terbangun masjid ni. Tapi setelah terbangun kadang-kadang tak ada isinya, Pak. Sunyi, senyap. Kalau sudah takbiran hari raya, awak fikir ramai orangnya, rupanya kaset yang berbunyi. Orangnya duduk-duduk cerita hubud dunia. Zaman dulu tidak, Pak, model begitu. Dia mengaji, dihidupkannya, disiarkannya masjid itu. Orang sekarang dia bercerita, dia ngomong bukan itikaf, bukan solat sunat, cerita dunia. Itu kenapa? Itu juga termasuk tanda-tanda akhir zaman. Yang paling parah waktu itu, zalika ulama'uhum minhum takhruju fitnah yang terakhir. Pada saat itu banyak ulama-ulama tukang fitnah. Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram, yang mungkar bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Oh, Pak ulama, ini hukumnya Pak haram apa halal? Setelah wafat Rasulullah, pewarisnya siapa? Pak ulama. Ulama lah ke tempat kita bertanya, yang mana yang haram Pak ulama, yang mana yang mungkar Pak ulama, kemana dia pewarisnya? Tapi bisa diputar balik, fitnah. Pak ulama ini haram apa halal? Haram. Macam mana kalau 50 juta haram dikit? Ulama begini, Pak, na'udzubillah. Nanti akhir zaman begitu. Seorang ulama kalau ditanya ini haram apa halal? Haram. Macam mana kalau 50 juta ulama? Jangankan 50 juta, 200 juta. Sekali haram, tetap haram. Istiqomah. Apa sudah ada sekarang begitu? Yang haram jadi halal, yang mungkar jadi hak, yang batil. Kalau ada Bapak lihat model begitu, inilah tanda-tanda akhir zaman. Tak usah heran. Nah begitu kata hadis Rasulullah. Ali bin Abu Talib tu merawikannya. Ya mudah-mudahan mari kita introspeksi ya. Kita saling wal asri, saling tolong menolong dalam kebaikan seperti tadi ya. Kumpul duit untuk Palestin, antar. Ini salah satu motivasi ya. Itulah tandanya bersaudara. Ahli muslimin itu ukhwah, Islam itu saudara. Satu sakit, kita terasa sakit. InsyaAllah kalau ini kita amalkan, mau kita bersatu. Saya yakin, Pak Hakul yakin. Ya Bapak lihat, tiap tahun reuni Islam itu Pak, kalau di Mekah sana 5 juta Pak. Itu baru sekian persen. Setiap 9 Dzulhijjah hari Arafah itu 5 juta manusia numpuk. Untuk apa? Ukuf di Padang Arafah. Kalau ini mau kompak, berapa miliar Pak manusia Islam di dunia ini. Jadi kecil sebenarnya dengan negara Israel itu. Cuma sayangnya, akhir zaman inilah kita. Ya mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya kepada para hadirin dan ada juga manfaatnya kepada diri saya sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa taqabbal minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha واستغفر لي لكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.